Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 9a, dilanjutkan ayat 11 sampai 13a. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi, keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9, ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita sering melakukan doa-doa harian, entah itu doa pribadi, doa bersama, rosario, novena, misa harian, ataupun apapun bentuknya itu. Kita merasa sangat dekat dan kuat saat kita berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Kita menikmati saat-saat hal itu terjadi pada kita. Hal yang sama juga dialami oleh Petrus dan para murid. Dalam Injil hari ini, Petrus hidup bersama dengan Yesus. Ia pergi menyertai Yesus kemanapun ia melangkah. Pribadi Yesus meneguhkan iman dan membuatnya semakin dekat dengannya. Ia dan para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus pun ingin seperti Yesus, ingin menikmati kedekatan dengannya dan berjalan di atas air. Namun, ketika ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kita pun memiliki pengalaman yang serupa dengan Petrus. Kita dekat dan kuat melalui hidup dan doa-doa yang kita hayati. Namun, pada saat beragam permasalahan hidup menerpa, seringkali kita tidak bisa keluar dari kesulitan tersebut. Kita mudah mengeluh, goncang, takut, bahkan hilang harapan. Seringkali kita juga bertanya, di manakah Tuhan pada saat masalah datang kepada kita bertubi-tubi? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa dan permohonan kita? Seperti yang dialami Petrus, Yesus pun senantiasa menyertai, menolong, dan melindungi dalam setiap kesulitan hidup kita. Kita yang berdoa dan percaya pada Tuhan, tetapi apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus hadir dalam diri kita setiap saat, termasuk saat kita mengalami kesulitan, keraguan-raguan, seringkali menyelimuti kita? Yang harus dibangun adalah kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan. Allah Bapa, sumber segala kebebasan,
Kami bersyukur atas kebebasan yang telah dijanjikan kepada kami melalui Yesus Sang Mesias. Perkenankanlah Dia menjadi batu sendi yang mendasari dunia ini, serta mempersatukan dan merukunkannya. Amin.